Untuk mengetahui kabar terkini dari Tanah Suci, Arab Saudi, sudah ada anchor kami, anchor CNN Indonesia, Lianita Rukiat, langsung dari Tanah Suci. Selamat siang waktu Indonesia. Lia, nampaknya Anda berada di bus. Apa yang Anda lakukan saat ini? Apa rangkaian ibadah yang akan dikerjakan? Ya, baik, Heranov, selamat siang waktu Jakarta. Kalau di sini masih agak pagi, tapi panasnya sudah luar biasa. Kebetulan saya masih ada di bis saat ini. Saya bersama dengan rombongan diajak untuk orientasi lapangan. Jadi karena kan sebentar lagi menuju ke puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan berlangsung sekitar 5 hari lagi. Jadi sekarang kita akan menuju ke tempat-tempat di mana nanti akan dilaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya tadi kita sudah dari hotel kita sudah menuju ke Jabal Sur dulu. Nah, sekarang kita akan mendekati ke Jabal Rahmah atau Arafah, kemudian juga ke Mina, tempat pelemparan jumroh, dan selanjutnya juga akan diajak ke Musdalifah, itu tempat kita mengambil kerikil, seperti itu, Heranov. Menjadi perhatian dari jemaah di sana soal kondisi cuaca terik sekali, panas. Bagaimana untuk siang ini Ya, waktu Arab Saudi, Lia? ya, betul. Emang cuacanya di sini mantap sekali ya, panas, panas terik sekali. Kalau saya boleh lihat, sekarang ini cuacanya sudah mencapai saat ini sekitar 37. Nah, sempat juga sampai 40, 42. Seperti pada saat kami beribadah umroh beberapa saat yang lalu, itu sampai 40. Itu di mana memang cuacanya sangat panas. Kalau bisa saya gambarkan panasnya seperti apa, jadi tidak hanya dari atas ke bawah, kemudian juga dia bisa terasa saat kita berjalan, anginnya panas, kemudian juga lantai atau aspal itu juga terasa panas, menyengat ke wajah begitu ya. Dan hanya sekitar mungkin pelataran Masjidil Haram saja yang memang lantainya itu terbuat dari teknologi yang bagus, teknologi tinggi, sehingga tidak ada panas dari arah lantai. Tapi memang panasnya sangat terasa, walaupun itu sudah mengantisipasi, sudah secara mental, karena sejak dari tanah air sudah dibilang ya bahwa kita jamaah calon haji siap-siap dengan cuaca yang terik. Kita sudah bersiap-siap dengan itu, menggunakan pakaian yang tidak tebal, membawa kipas, membawa spray. Tapi rupanya memang di sini kita pada saat baru sampai memang terkejut ya dengan cuaca yang panas itu. Jadi memang salah satu yang bisa bikin kita bertahan dan sangat beribadah adalah memang ikhlas menjalani, karena memang harus menjalani dengan cuaca panas ini, Heranov. Ya, ikhlas kuncinya ya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan kondisi para lansia menghadapi cuaca terik seperti apa, Lia? Kan ada pendamping tentunya yang Ya, mendampingi mereka di sana. betul, betul. Memang juga lansia biasanya kalau di rombongan kami memang ada pendamping khusus seperti untuk beribadah. Oh ya, ada satu hal yang mungkin saya bisa ceritakan kepada Anda terkait dengan lansia. Pada saat kami melakukan ibadah umroh kemarin, pada saat kami tiba gitu ya, saya bertemu dengan lansia yang mengatakan dirinya hilang atau mungkin bisa dikatakan terpisah begitu dari rombongannya setelah beberapa lama. Lalu dia mendekati dengan rombongan kami dan terlihat menangis begitu ya, karena panik, was-was terpisah dari rombongannya. Lalu kami menyarankan untuk mengecek ID card-nya begitu. Dia adalah Umi yang berasal dari Bekasi begitu. Lalu kami mencoba menolong dengan mencarikan informasi dan menunggu beberapa saat. Lalu tidak sampai setengah jam kami bisa bertemu dengan rombongan Ibu Umi ini dan mengembalikan Ibu Umi ini ke rombongan begitu. Jadi memang ada beberapa tips yang bisa kita jamaah selain juga untuk menghadapi cuaca panas ini dengan membawa minuman dan juga banyak peralatan lainnya, tapi juga untuk bisa memperhatikan hal-hal sebelum kita keluar beribadah yang memungkinkan untuk kita bisa melakukan tindakan evakuasi diri gitu ketika kita terpisah dari rombongan atau misalnya juga hilang gitu, tidak tahu arah. Adalah di Masjidil Haram sendiri, petugas sudah menyiapkan titik-titik tertentu. Biasanya ada di setiap pintu keluar ada petugas dari jamaah haji Indonesia yang menggunakan kemeja putih kemudian rompi hitam seperti itu. Jadi ini banyak berjaga di titik-titik tertentu. Jadi jamaah bisa menemui petugas-petugas itu dengan ciri-ciri menggunakan rompi hitam dan juga kemeja putih. Kalau tidak salah ada di 9 titik di sana, ada di pintu Babu Salam, kemudian juga ada di daerah Tawaf, di daerah
SAI, di terminal Syam Amir, dan juga titik lainnya di lantai juga 2 juga ada. Jadi kuncinya untuk jamaah yang terpisah dari rombongan gitu ya, untuk tidak panik. Dan juga kita bisa sama jamaah bertemu dengan jamaah lain, bisa meminta tolong seperti itu, dan juga mencatat setidaknya di mana alamat hotelnya, di mana alamat penginapannya, sehingga siapapun yang menolong bisa dengan mudah untuk menolong dari jamaah yang terpisah tersebut. Juga hal yang diperhatikan, mungkin tipsnya untuk para jamaah haji yang akan beribadah di tempat yang ramai seperti Masjidil Haram atau masjid lainnya begitu ya, menggunakan, seperti saya selalu menggunakan name tag seperti ini yang isinya ada nomor dan juga alamat hotel. Di sini terdapat juga barcode sepatu, dan juga ada tanda jemaah Indonesia. Dan biasanya saya juga menggunakan strap seperti ini. Di rombongan saya menggunakan strap seperti ini yang terlihat sudah dari jauh. Jadi ketika kami terpisah, kami bisa mendeteksi dari jauh gitu, dari mana jamaahnya terpisah. Ada juga seperti saya gunakan ini adalah gelang yang bisa mendeteksi, dan juga mungkin tergantung dari kelompok jamaahnya masing-masing seperti apa penandanya, supaya ketika hilang tidak panik dan juga bisa terdeteksi dari jauh. Seperti itu, Herano. Terima kasih Lianita Rukiat, semoga ibadahnya lancar di sana. Terima kasih laporan Anda langsung dari Arab Saudi.